Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-172. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bih li ghairillah famanil durra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang perintah Allah pada manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Perintah sebelumnya ayat yang ke-168 itu untuk semua manusia, karena memang Allah menyayangi semua hambanya tidak terkecuali baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan hidangan yang ada di muka bumi ini. Maka ya kita bisa lihat ya, tidak hanya orang beriman yang menikmati makanan, ya, semua manusia menikmati makanan. Tetapi Allah ya memerintahkan agar memakan yang halal dan baik.
dan kemudian tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ya, diantaranya setan itu mengajak supaya berbuat buruk, berbuat maksiat, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sampai kemudian mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita tidak eh, mengikuti tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah juga sudah sampaikan tentang perumpamaan orang-orang kafir yang sudah dia beritahu bahwa Allah tidak mengharamkan wasilah, tidak mengharamkan saibah, yaitu onta-onta yang dijadikan nazar untuk berhala. Allah tidak mengharamkan itu, tetapi orang-orang kafir mengharamkan itu, yaitu onta yang dijadikan nazar. Di mereka ada yang bernazar, kalau saya pergi, nanti kalau saya sampai ke rumah lagi, balik, maka unta ini untuk berhala. Nah, itu diharamkan. Mereka tidak mau makan, tidak mau menyembelih, tidak mau menyentuhnya, ya. Padahal Allah sama sekali tidak mengharamkan, tapi mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah. Ya. Nah, sehingga kemudian ketika sudah disampaikan ini dihalalkan Allah, kenapa kalian haramkan? Tapi mereka malah mengatakan kami mengikuti apa tradisi yang telah kami dapatkan dari bapak, ibu kami, dari nenek moyang kami. Sehingga mereka laksana hewan ternak yang tidak memahami ajakan kebaikan. Tidak memahami kalau hewan ternak itu. Hanya yang dia tahu teriakan-teriakan dari penggembala. Jadi ajakan Nabi Muhammad SAW itu ibaratnya ajakan untuk hewan ternak. Jadi mereka itu seperti binatang, hewan ternak yang tidak memahami ajakan. Nah, naudzubillah min. Nah, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada orang-orang beriman. Kalau sebelumnya pada manusia, sekarang khusus yang beriman. Ya ayyuha, wahai, ini panggilan ya. Alladzina, orang-orang. Jadi kalau kita sudah sering mendengarkan alladzina itu orang-orang banyak. Amanu, yang mereka beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ini di dalam Al-Qur'an ada sebanyak 89 kali. Ya, Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu ada 89 kali. Setelah ya ayyuhalladzina amanu itu pasti perintah. Pasti sesuatu yang maslahat kepada orang beriman kalau dijalankan. Ya, jadi ada 89. Sedangkan ke ya ayyuhan nasu ya memanggil manusia itu sebanyak 20 kali. Lebih banyak Allah ya memperhatikan orang-orang beriman. Kulu, makanlah kalian semua. Ya, makanlah, disuruh untuk makan. Maka ini kemudian ditafsir para ulama, ada beberapa hukum makan. Hukum aslinya adalah mubah. Jadi kalau kita tidak apa-apa, kita makan, itu mubah. Boleh makan, boleh tidak. Ada makanan kita makan, boleh juga tidak. Ya. Tetapi bagi mereka yang ya sudah dalam kondisi harus makan, maka itu wajib. Karena kalau tidak, makan itu sebagai syarat kita bisa melanjutkan hidup. Yaitu secara umum manusia itu bisa bertenaga, bisa berenergi, bisa beraktivitas. Itu kalau dia ada asupan gizi. Jadi kalau tidak makan terus, itu bukan manusia itu, ya. Itu malaikat gitu ya. Jadi Allah juga punya makhluknya yang tidak makan tapi hidup, ya. Tidak makan tapi hidup. Yaitu siapa? Malaikat. Malaikat itu tidak perlu makan. Maka perintah makan tidak untuk malaikat gitu ya. Jadi apakah makan itu menjadi penyebab hidup? Ya, tidak semua, karena makhluk Allah yang namanya malaikat tidak makan juga tetap hidup. Jadi Allah itu maha kuasa gitu ya. Nah, untuk manusia ya tidak seperti malaikat. Manusia butuh makan. Kalau manusia tidak makan, lihatlah, akan kelaparan, kemudian tidak bertenaga, loyo. Ya kalau tidak terus makan ya mati nanti. Gitu ya. Jadi ini
kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Makanlah. Ya, jadi hukum asalnya adalah mubah, bisa menjadi wajib, ya, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa juga menjadi haram kalau makan makanan yang haram. Ya, jadi itu. Makanlah kalian semua. Nah, perintah makan ini menjadi perhatian di dalam agama, ya. Sama dengan perintah puasa, ya. Perintah puasa itu bahkan hanya satu kali di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau makan itu beberapa kita temukan itu, makanlah, makanlah gitu. Karena sebagaimana pentingnya puasa, makan juga penting. Karena kalau kita makan asal-asal makan, maka makanan itu akan menjadi saripati, ya, eh, sumber energi kita. Kemudian juga menjadi, ya, saripati nutfah. Nah, itu ya. Nutfah itu adalah eh, apa? Ya, kalau kita sebut itu sel sperma gitu ya. Itu yang akan menjadi keturunan. Jadi sampai ke sana itu jauh. Maka kalau makan makanan kita itu asal-asalan, yang haram, itu akan berdampak kepada, ya, energi kita yang akan digunakan untuk apa. Jadi kalau makanannya itu haram, maka akan terasa berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan cenderung untuk tidak mau taat kepada Allah, ya. Minum-minuman haram, ya, khamar dan segala macam itu, ya. Makan babi segala macam itu akan berdampak kepada aktivitas kita. Dan juga kalau menjadi saripati tadi itu sel sperma, ya, akan keturunan kita gitu. Maka ini juga sangat penting, ya. Nah, makanlah kalian min thayyibatima, min dari thayyibatima, apa-apa yang baik. Apa-apa yang baik. Yang baik di sini adalah juga sudah pasti halal, ya. Sudah pasti halal nih, ya. Yang dimaksud thayyibat ini adalah yang baik, yang halal dan juga baik. Artinya yang sehat, yang aman, dengan cara yang baik, ya, termasuk cara memasaknya yang baik, dan juga tidak berlebih-lebihan. Ini makna thayyibat itu, ya, tidak berlebih-lebihan. Karena kalau makanannya halal, caranya halal, memasaknya baik, tapi berlebih-lebihan. Makan mie sampai 10 bungkus misalkan, sampai sampai di tenggorokan sini. Itu juga tidak thayyib, akan berdampak kepada kerusakan-kerusakan tubuh dan seterusnya. Maka Nabi SAW kalau makan itu, ya, sunnah Nabi itu makan, beliau itu berhenti sebelum kenyang. Jadi sebelum kenyang itu berhenti. Mungkin kalau kita berhentinya setelah kekenyangan gitu ya. Setelah kekenyangan baru berhenti. Kalau Nabi berhenti sebelum kenyang. Itu juga beliau itu sehat. Nabi itu sangat sehat dan kuat beliau. Beliau itu kuat, ya, fisiknya kuat. Ya, sampai suatu ketika ada seorang yang jago gulat, gitu ya. Jago gulat itu menantang Nabi. Gitu. Menantang Nabi, kalau sampai Nabi bisa mengalahkan dia gulat, dia itu gulat, jago gulat. Kalau Nabi bisa mengalahkan dia, maka dia masuk Islam. Oh, Nabi layani itu, jadi gulat, kuat beliau itu. Ya. Dan di dalam perjalanan beliau, meskipun usianya sudah di atas 60 tahun, itu masih juga beliau turun di medan perang, gitu ya. Dan di sana itu, ya, tidak seperti kita di sini, ya. Ya, panas, tandus dan segala macam, itu perjalanannya dulu pakai unta, ya. Itu kalau nggak punya fisik yang kuat, ya susah begitu, ya. Mau perang kok nggak, fisiknya nggak kuat, ya. Nabi itu sangat kuat fisiknya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah sehat gitu, ya. Masalahnya kan kita kadang-kadang makan sudah enak, nambah terus sampai sampai kekenyangan. Sudah kenyang terus ngantuk terus tidur, ya. Sehingga kalau udah kekenyangan mau sholat itu berat gitu, ya. Nunggu nanti setelah sudah nggak terlalu kenyang baru sholat. Makanlah kalian semua dari apa-apa yang baik, rozaqnakum, yang kami anugerahkan kepada kalian, yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, ini supaya kita orang-orang beriman itu menyadari bahwa yang kita makan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Washkuru dan bersyukurlah kalian semua lillahi kepada Allah. Nah, perintah syukur ini yang tidak ada pada ayat 168 kepada manusia, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Yang kemarin itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Pada manusia, kepada orang beriman ada kekhususan washkuru dan bersyukurlah kalian lillahi kepada Allah. Jadi perintah makan dikaitkan dengan syukur. Karena ya syukur ini yang menjadi apa namanya? Menjadi eh, sesuatu yang tidak mungkin setan bisa menggoda kalau syukur. Orang itu kalau bersyukur, setan itu susah untuk bisa menggoda. Tapi kalau dia itu masih ada keinginan-keinginan, masih ada apa namanya yang ingin yang belum kurang begitu, masih ada kurang-kurang terus, itu mudah untuk digoda oleh setan. Tapi kalau udah syukur, merasa cukup, merasa apa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilaksanakan dengan baik, maka itu setan ya sulit untuk menggoda. Maka di dalam surat Al Al-A'raf itu disebutkan ya summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, jadi setan sudah bersumpah akan menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau Allah tidak menjumpai mereka ya yang banyak yang apa banyak di antara mereka yang bersyukur. Artinya yang bersyukur ini yang selamat dari godaan setan. Nah, syukur ini itu ada tiga, yaitu syukur bil qalbi dengan hati, kemudian bil lisan dan bil jawari. Syukur dengan hati adalah kita mengakui i'tiraf akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendapatkan nikmat makan, kita mengakui bahwa makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati. Kemudian lisan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian jawarih di tindakan kita ditampakkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syukur. Jadi tiga-tiganya. In kuntum jika kalian semua iyyahu ta'budun, ya, iyyahu ini maf'ul, ta'budun ini fi'il dan fa'il, maf'ulnya didulukan, ini artinya adalah hanya. Jadi beda. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu iyyaka itu maf'ul. Jadi iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah. Tapi kalau dibalik, na'budu iyyaka, itu na'budu kami menyembah iyyaka kepada engkau saja, enggak hanya. Enggak ada kata hanya. Tapi kalau di depan dia, ya ini bahasa Arab gitu ya. Kalau ditaruh di depannya, itu ada hanya. Maka iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah. Tapi kalau na'budu iyyaka itu kami menyembah kepadamu. Nah, iyyahu di depan di sini didahulukan dari ta'budun, iyyahu ini ada kata-kata hanya. Jadi jika kalian iyyahu hanya kepadanya, kepada Allah, ta'buduna kalian menyembah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bahagia itu yang mereka yang bersyukur. Ya, mereka yang bersyukur itu mereka yang bahagia. Jadi kalau ya sama-sama makan gitu ya, sama-sama makan. Tapi ada yang bersyukur, ada yang kurang bersyukur. Itu beda itu rasanya. Ya, kalau yang bersyukur dia akan menikmati makanan dengan nikmat dan tidak menyisakan satupun yang kececer gitu ya. Jadi bukti syukur itu adalah kita makan sampai makanan itu ya tidak ada yang jatuh gitu. Kalaupun jatuh diambil lagi. Karena sadar bahwa satu butir nasi itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukur kita nikmati. Nah, kalau makanan dikit terus ditolak begitu ya, itu berarti kurang syukur. Ya. Mau ada makanan hidangan di meja yang nilainya jutaan ya, jutaan itu dengan makanan yang hanya sepiring isinya tempe sama sambal, itu kalau dinikmati dengan syukur petani itu bisa makan lahap. Setelah itu dia puas dan
kenyang, ya puas, alhamdulillah gitu ya. Tapi yang di atas meja yang jutaan itu hanya ngambil dikit-dikit dan ya kemudian ya begitu, ya banyak yang tersisa. Gitu ya. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan. Ya. Artinya yang tidak disebut di sini adalah halal. Innama harrama alaikum. Innama hanya sesungguhnya atau sesungguhnya hanya. Jadi ada inna dan ma. Inna itu sesungguhnya, ma itu tidak. Tapi kalau ini digabung, innama itu mengukuhkan sesuatu dan meniadakan selainnya. Itu namanya lil hasr. Jadi asalnya inna dan ma. Ma itu artinya salah satu arti ma itu adalah tidak. Kalau inna sesungguhnya positif, mengukuhkan positif, kemudian ma itu tidak. Tapi kalau digabung ini hanya membatasi. Artinya dibatasi yang ini saja yang haram nanti. Ya, yang selainnya itu halal. Innama sesungguhnya hanya harroma. Dia, itu maksudnya Allah, mengharamkan alaikum kepada kalian al-maitata bangkai. Jadi perintah makan tadi itu, silakan makan semuanya. Kecuali yang ini nih. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Itu bangkai. Dan ini dikecualikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kecuali adalah bangkai dari laut, ya, dari ikan yang mati. Itu bangkai kan tidak disembelih, tapi halal. Selain itu, hewan yang di darat mati, ya, apa tuh ikan dan belalang, apa namanya? Belalang ya, namanya apa? Carot itu. Belalang ya, walang kalau bahasa Jawanya. Itu mati nggak apa-apa. Tapi selain itu ayam, ya, kambing, mati tanpa disembelih itu bangkai haram dimakan. Yang disebutkan di sini itu yang menjijikkan semua ini, ya, yang menjijikkan tiga ini yang disebut tiga ini itu menjijikkan. Maka Allah mengharamkan yang menjijikkan. Sehingga kemudian di apa namanya di dalam ilmu fikih itu, ya, hal-hal yang menjijikkan itu juga haram. Ya, jadi ulama sampai seperti itu. Dan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, diantaranya hewan yang punya cakar, yang kuat cakarnya, dan taring yang tajam, yang bisa apa, memburu mangsanya itu juga diharamkan. Nah, pada ayat ini itu ada 4 yang diharamkan Allah. Yang pertama adalah bangkai tadi. Kemudian wadama dan darah, ya, darah yang mengalir. Jadi ada sengaja disembelih di apa ditampung darahnya itu kemudian bisa dimasak itu namanya dideh. Beda dengan darah yang tidak mengalir. Memang aslinya itu tidak mengalir. Itu apa? Hati, ya, liver. Liver itu sebenarnya darah tapi dia tidak mengalir. Maka liver itu halal. Jadi ada di sini adalah darah yang mengalir. Ya, bangkai darah itu menjijikkan. Apalagi darah, ya. Darah itu jijik gitu ya. Kalau dibiarkan beberapa jam itu banyak bakteri. Kemudian walahmal khinziri dan daging babi. Nah, disebutkan di sini daging babi ini menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Jadi karena babi yang utamanya itu adalah dagingnya untuk dimakan, tapi maksudnya adalah babi keseluruhan, baik kulitnya, baik lemaknya, ya. Apapun yang dari babi itu haram, termasuk keturunannya. Jadi kalau misalkan kawin silang dengan babi, kambing dengan babi, keturunannya juga haram itu. Atau makanan yang dicampur dengan babi itu juga haram, meskipun sedikit, itu haram. Jadi babi di sini udah kalau ini sudah semuanya, ya, termasuk anak keturunannya, ya. Kenapa babi itu diharamkan? Termasuk hewan yang menjijikkan, babi ini. Babi itu bisa makan apa saja, termasuk makan kotorannya sendiri itu babi.
Bisa makan kotorannya sendiri, jijik ya. Nah, selain itu wama dan hewan uhilla bihi yang disembelih li ghairillahi dengan menyebut nama selain Allah. Jadi mereka yang menyembelih hewan tanpa menyebut nama selain nama Allah haram. Maka hati-hati kalau kita makan sembelihan dari non muslim. Ya, kalau misalkan dia menyebut, kita nggak tahu dia menyebut nama siapa. Ya, kalau ahlul kitab, ya ahlul kitab itu masih ada toleransi. Ya, ahlul kitab itu mereka yakin Allah itu Tuhan. Ahlul kitab meskipun ada melenceng-melenceng. Ya, tapi kalau ahlul kitabnya menyebut nama selain Allah, misalkan demi Al-Masih misalkan atau demi ya Pak Yesus, itu kalau kita tahu dia nyembelihnya itu, maka kita nggak boleh makan. Tapi kalau kita nggak tahu dia ahlul kitab, kita husnuzon saja bahwa dia menyebut nama Allah karena Tuhannya juga Allah. Tapi kalau bukan ahlul kitab, siapa itu Yahudi dan Nasrani, selain itu sebaiknya kita tidak usah makan. Tidak usah. Ya, menjaga ya, supaya tidak jatuh kepada makanan yang haram. Nah, ini 4 ini yang disebutkan di ayat ini. Itu adalah bangkai, darah, kemudian daging babi dan hewan yang disembelih selain nama Allah. Ya. Nah, selain ini kan halal. Jadi yang halal itu banyak. Yang haram hanya sedikit yang di antara makhluk Allah ini. Maka ya kalau kemudian cenderung mencari yang haram, minuman juga yang haram hanya khamr. Selainnya kan halal gitu. Tapi itulah manusia, kecenderungannya mencari yang ya, mencari yang haram. Ya. Yang halalnya banyak, yang haramnya sedikit, tapi juga banyak yang terjebak atau malah mencari yang haram. Yang namanya gennya sudah ngikuti Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan di surga kan halal semua. Silahkan makan semua yang ada di surga kecuali satu. Tapi kecenderungannya ke sana gitu ya. Ini dan ada setan yang bermain di situ. Ya, sehingga kemudian ya memetik buahnya itu. Kita ini sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian faman barang siapa utur yang dia terpaksa. Terpaksa artinya dia dalam kondisi tidak menemukan makanan kecuali yang tadi disebutkan, ya, dia sudah mencari makanan yang halal, tapi nggak ketemu, hanya itu tadi yang ada itu babi atau bangkai mungkin di hutan, temunya bangkai, nggak ketemu ayam, nggak ketemu kambing dan seterusnya atau ikan. Kalau memang terpaksa dan sehingga dia kelaparan, kalau tidak makan akan mati, gitu ya, maka ini tadi akan dikecualikan. Ghairobani, bukan karena menginginkannya atau memburunya, ya memang sengaja datang ke hutan untuk memburu babi, itu kan beda. Tapi kalau misalkan tersesat di hutan, tadi cari makan tidak ada gitu ya, ketemunya babi misalnya. Jadi ketemunya babi bukan mencari babi gitu ya, atau ketemunya bangkai misalkan. Ini sudah terlalu lapar gitu. Wala adin dan juga tidak melampaui batas. Jadi makan sebagaimana secukupnya, bukan ketemu babi, nah, terus kemudian dimasak diguling ya kemudian pesta ya itu lain dimakan seperti bukan sekedar untuk menyambung ya hidup ya. Ini yang boleh adalah silakan makan tadi bangkai, silakan makan tadi itu babi kalau dalam kondisi terpaksa, tetapi makannya sebatas saja, sebatas bisa nyambung nanti untuk makan berikutnya, bukan makan sampai nambah udah makan nambah lagi gitu ya, udah makan cukup ya karena nggak menemukan yang lain ya silahkan. Ini adalah wujud dari apa, dari kasih sayangnya Allah kepada hambanya sampai ada jalan keluar juga begitu, tidak kemudian kaku. Maka fala isma alai, fala maka tidak ada isma dosa alaihi baginya. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Allah maha pengampun dan penyayang. Orang-orang beriman silakan tadi ya makan yang halal, yang baik, yang toyib. Inilah yang diharamkan Allah beberapa saja ini. Itu pun kalau kalian terpaksa, kalian tidak menemukan makanan yang halal dan kalian
sudah sangat kelaparan, sudah sangat membutuhkan, silakan dimakan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sebatas saja. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni. Karena itu sudah kondisi seperti itu. Beda ketika ada makanan halal, kita malah milih makanan haram. Itu tidak termasuk ayat ini ya. Tapi kalau sudah nggak menemukan lagi, ya silakan ya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Quran Perkata kita untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita dan anak keturunan kita sebagai hamba-hamba yang soleh dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah dan nantinya akan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdika Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, baik. Walafu astaghfiruka wa minkum. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat malam teman-teman.